Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu haruskah menunda anak untuk diimunisasi pada saat ini? Artinya saat ini kan ada wabah yang namanya COVID-19 atau penyakit karena infeksi virus corona. Nah, ini yang akan kita bahas. Bolehkah ditunda atau bolehkah diimunisasi? Nah, bagi Anda Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semuanya bisa merasakan manfaat yang sama. Karena saat ini mungkin banyak orang tua yang ingin mendapatkan bacaan-bacaan atau bahan pertimbangan untuk masa depan atau untuk kelangsungan kesehatan anaknya masing-masing. Nah, kita tahu bahwa dilemanya saat ini para orang tua adalah terkait status vaksinasi atau imunisasi anaknya. Di satu sisi kita menyadari bersama bahwa imunisasi itu sangat penting sekali untuk mencegah anak berpenyakit atau terserang infeksi-infeksi kuman tertentu. Tetapi di satu sisi lagi, orang tua mungkin sangat khawatir untuk membawa anaknya entah itu ke rumah sakit atau ke praktek dokter dengan kerumunan atau ke tempat-tempat pusat pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas. Orang tua wajar jika anaknya terinfeksi ya, jadi mereka takut terinfeksi. Di samping itu juga saat ini kan memang disarankan untuk membatasi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Nah, untuk itu mungkin banyak di antara Anda yang bertanya, bolehkah anak saya menunda untuk imunisasi? Tentu wajar orang tua bertanya seperti itu, tapi kita lihat apa sih rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, ini saya ambil cuplikannya, rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tentang pelayanan imunisasi pada situasi pandemi COVID-19 ya. Ini dikeluarkan pada tanggal 26 Maret tahun 2020, artinya baru-baru ini saja. Apa dikatakan di sana? Pemberian imunisasi itu penting sekali ya. Imunisasi dasar penting bagi bayi dan anak sampai dengan usianya 18 bulan, itu penting untuk melindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang sudah berjalan selama ini. Nah, yang kedua adalah belum ada imunisasi untuk mencegah infeksi virus COVID-19 ini. Jadi ingat-ingat ya, sampai dengan saya mengatakan ini, belum ditemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Yang ketiga, apabila banyak bayi dan balita yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kelak dapat terjadi wabah berbagai penyakit lain yang akan mengakibatkan banyak anak sakit berat, cacat, atau meninggal. Artinya covernya itu imunisasinya jadi kurang 80%. Jadi suatu saat misalnya bisa terjadi misalnya wabah difteri lagi, atau wabah polio lagi, atau wabah yang lain sesuai dengan jenis imunisasinya. Jadi atas keprihatinan ini, maka pada poin yang berikutnya, poin yang keempat, oleh karena itu layanan imunisasi dasar harus tetap diberikan di puskesmas, praktek pribadi dokter, atau di rumah sakit. Artinya masih boleh kita berikan atau masih boleh anak kita bawa imunisasi ke tempat-tempat yang melayani imunisasi. Karena apa? Untuk mencegah nanti jangan sampai ada wabah lagi yang bukan wabah COVID, tapi wabah karena penyakit-penyakit yang karena kuman yang bisa harusnya dicegah dengan imunisasi. Malah sebenarnya angka kematian, contoh misalnya difteri pada anak itu lebih tinggi dibandingkan dengan COVID. Nah, artinya jangan sampai kita mengabaikan imunisasi anak kita pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, tetapi ada satu yang bisa kita perhatikan apabila kita ingin menunda anak kita untuk imunisasi. Baca pernyataan ini ya. Jadi pada wilayah dengan penularan luas COVID-19 ya, artinya jika memang daerah Anda itu terjadi penularan luas, misalnya contoh beberapa kasus misalnya di Jakarta,
atau di Malang, atau di Surabaya, atau tempat lain yang update-nya akan selalu berubah. Jika daerah Anda itu ada penularan luas, nah, jika tidak memungkinkan imunisasi, dapat ditunda. Berapa lama? 1 bulan. Nah, 1 bulan hendaknya segera diberikan bila situasi memungkinkan, ya. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang sikap kita bagaimana untuk memenuhi kewajiban kita terhadap imunisasi dasar anak kita. Mudah-mudahan orang tua bisa menyikapinya dengan baik. Salam sehat. Dadah.